Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tanzia Gamanesya Basira Ulhaq. Saya kelas 4. Saya sekolah di SDN Margerjo 6, Surabaya. Saya akan bercerita dengan judul Keong Emas. Cerita ini diambil dari buku cerita rakyat Keong Emas yang ditulis oleh Hira Ikranegara dan diterbitkan oleh Serbajaya, Surabaya. Alkisah di sebuah kerajaan Daha, hiduplah seorang raja yang bernama Kertamarta. Raja Kertamarta memiliki 2 orang putri yang cantik-cantik bernama Candrakirana dan Dewi Ajeng. Pada suatu hari, Raja Kertamarta menemui Candrakirana dan berkata, "Putriku, apakah kau mau menikah dengan lelaki pilihanku? Dia adalah Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan." Singkat cerita, Candrakirana menerima tawaran ayahnya itu, dan keadaan inilah yang membuat Dewi Ajeng merasa iri. Dewi Ajeng meminta bantuan penyihir untuk menyingkirkan Candrakirana. "Hei penyihir, bantu aku untuk menyingkirkan Candrakirana dengan imbalan emas sebanyak yang kau mau." "Tentu Dewi Ajeng." Penyihir pun menemui Candrakirana di tepi pantai. "Hah? Siapa engkau?" tanya Candrakirana. "Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Akan kukutuk kau menjadi seekor keong emas dan tidak akan kembali ke wujud semulamu sebelum kau bertemu dengan tunanganmu. Lam swalam palam." Seketika itu, Candrakirana berubah menjadi seekor keong emas. Tiba-tiba, ombak pun datang dan menerjang keong emas tersebut. "Tolong! Tolong aku!" Sejak saat itu, hidup keong emas terombang-ambing di laut. Di lain tempat, ada seorang kakek nelayan yang sedang mencari ikan dengan jalannya. Keong emas ikut tersangkut di dalam jala tersebut. Dia pun membawa pulang keong emas untuk dipelihara. Dia menaruh keong emas di dalam sebuah tempayan. Keesokan harinya, kakek nelayan pergi mencari ikan. Namun, sayang, ia tidak mendapatkan satu ikan pun. Dia pun pulang dengan rasa putus asa. Sesampainya di rumah, kakek sangat terkejut melihat makanan yang sangat enak di atas mejanya, dan kejadian tersebut terus terjadi berulang kali. Pada suatu hari, kakek nelayan berpura-pura mencari ikan. Alangkah kagetnya kakek, ternyata ada seorang gadis cantik yang sedang memasak di dapurnya. "Siapa kamu, gadis yang cantik? Dan dari mana asalmu?" tanya kakek. "Aku adalah putri dari kerajaan Daha yang disihir menjadi keong emas oleh nenek sihir utusan saudaraku karena merasa iri kepadaku," kata Candrakirana. Setelah menjawab pertanyaan dari kakek, Candrakirana berubah kembali menjadi seekor keong emas, dan kakek pun sangat terheran-heran. Sementara itu, Raden Inu Kertapati menyamar menjadi rakyat biasa untuk mencari keberadaan Candrakirana. Di tengah perjalanan, Raden Inu Kertapati dikejutkan oleh burung gagak yang bisa berbicara. "Siapa kamu?" tanya Raden Inu Kertapati. "Aku adalah burung yang tahu arah tujuanmu," jawab burung gagak. Raden Inu Kertapati merasa jengkel dan memukul burung gagak itu dengan tongkatnya. Burung gagak itu roboh dan terjatuh hingga berubah menjadi nenek sihir dan akhirnya pun mati. Raden Inu Kertapati melanjutkan perjalanannya untuk mencari Candrakirana.
Sesampainya di desa Dadapan, Raden Inu Kertapati melihat Candrakirana sedang memasak. Dia segera masuk dan terkejutlah Candrakirana. Raden Inu Kertapati, akhirnya kita dapat bertemu kembali. Pertemuan mereka mematahkan kutukan si nenek sihir itu. Setelah mengetahui Candrakirana telah kembali dan nenek sihir telah mati, Dewi Ajeng kabur dari istana. Di tengah perjalanan, Dewi Ajeng terpleset dan jatuh ke jurang. Tolong! Dan akhirnya pun mati. Pesan moral dari cerita rakyat yang emas adalah sifat iri dan dengki bisa memperkeruh pikiran kita. Hilangkan sifat iri dan dengki dengan selalu bersyukur dan berpikir positif. Sekian cerita dari Tanzia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.